Selamat pagi. Mohon maaf ya, saya terlambat. Kalau kita bicara tentang roh, biasanya apa di pikiran saudara kira-kira? Bicara tentang spirit atau roh. Apa sih tentang roh itu? Coba. Ketika ada orang bicara tentang spirit, tentang roh, apa yang pertama kali ada di benak saudara? Apa sih spirit itu? Apa sih roh itu? Coba. Roh atau spirit, apa kira-kira ini? Begitu ada bicara tentang spirit, pikiran kita kemana kira-kira? Jangan berpikir ke genderuwo loh ya. Ketika bicara tentang roh, kita mengarahnya kemana? Ya. Sekarang ya, renungkan pelan ya, nanti saya jawab di akhir. Apa sih spirit itu? Sekarang saya mau tanya nih, rohani dan tidak rohani. Ya, lebih gampang nih sekarang kan? Saya berdoa itu rohani nggak, Bu? Rohani ya. Saya nyanyi lagu rohani, itu rohani nggak? Rohani ya. Saya datang ke tempat ibadah, itu rohani nggak? Rohani ya. Saya bekerja itu rohani nggak? Coba. Saya lagi duduk-duduk makan, rohani nggak? Saya ngobrol dengan orang, rohani nggak? Saya berdoa, sekarang nih misalnya. Saya berdoa, rohani nggak? Saya berpuasa, rohani nggak? Rohani ya. Itu tadi kegiatan saya rohani. Sekarang saya tanya lagi nih. Saya lagi ngobrol sama orang, rohani nggak? Nggak rohani. Ya, saya lagi ngobrol sama orang, nggak rohani. Saya lagi pergi ke pasar sama istri, rohani nggak? Nggak rohani. Setuju ya? Sepakat nggak? Ayo Pak Andreas, kita coba nih. Saya sedang berdoa di kamar, rohani. Saya sedang berpuasa, saudara bilang saya rohani. Saya nganter istri ke pasar, saudara bilang saya nggak rohani. Saya bekerja, saudara bilang saya nggak rohani. Sekarang kita lihat nih, kita mau disebut orang yang rohani nggak? Mau kan? Kalau menurut saudara yang rohani itu hanya ukurannya berdoa, berpuasa, dan saya beribadah, apa kegiatan saya sehari-hari? Kalau menurut saudara, yang rohani itu, yang kelihatannya berhubungan dengan Tuhan, berdoa, berpuasa, ke gereja, ibadah, nyanyi rohani, sedangkan kita mau disebut orang yang rohani. Berarti setiap hari saya harus ngapain kalau saya harus disebut orang yang rohani? Menurut ukuran saudara, berarti saya harus ada di gereja tiap hari. Saya cuman berdoa, saya cuman berpuasa, saya cuma nyanyi lagu rohani. Saya nggak bisa beraktivitas lain. Karena aktivitas lain berarti saya tidak. Apakah begitu? Nah, berarti tidak. Ingat loh ya. Saya bekerja, rohani nggak? Rohani. Saya nganter istri ke pasar, rohani nggak? Rohani. Sekarang lihat nih, ya. Di dalam diri kita ada siapa ini? Roh Kudus. Sedangkan Kristen mengajarkan hiduplah dipimpin oleh roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, berarti apapun yang kita lakukan adalah rohani atau jasmani? Rohani. Karena yang di dalam adalah roh Kudus, memimpin seluruh kehidupan kita. Jadi semuanya adalah rohani. Karena hidup dalam pimpinan roh. Ya, paham ya? Yang rohani itu bukan berarti cuman dalam spektrum yang sempit. Bahwa orang yang rohani selalu kelihatannya. Nah sekarang coba lihat nih. Orang yang tidak punya Roh Kudus, orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh, dia akan menggunakan cara-cara supaya terlihat rohani. Coba lihat ya. Doanya banyak, puasanya banyak. Banyak orang berdoa dan berpuasa,
tapi tujuannya satu. Coba kebanyakan hari ini, saya nanti ya, jangan dianalisa dulu ya, bahwa saya melarang saudara berdoa dan berpuasa, bukan. Banyak hari-hari ini orang berdoa dan berpuasa tujuannya cuma satu. Mereka dalam ketakutan. Benar gak? Mereka berdoa dan berpuasa cuma ingin memenuhi keinginan daging. Padahal Tuhan bilang, jangan khawatir. Banyak enggak orang yang dalam kekhawatirannya kemudian dia berdoa mati-matian? Banyak enggak? Yesus bilang jangan khawatir. Terus orang karena kekhawatirannya dia doa dan puasa sampai diturutin. Coba lihat sekarang. Rohaninya kuat enggak? Ada Roh Kudus enggak dalam dirinya? Orang yang punya Roh Kudus, dia berdoa enggak? Orang yang punya Roh Kudus berdoa enggak? Berdoa. Orang yang enggak punya Roh Kudus juga berdoa. Tapi cara berdoanya jauh berbeda. Orang yang nggak punya Roh Kudus, berdoanya kuat, tapi semuanya untuk keinginan daging. Orang yang punya Roh Kudus, doanya juga kuat, tapi untuk keinginan jiwa. Ada yang berbeda loh. Kita boleh berpuasa nggak? Boleh, sangat boleh. Tapi puasa untuk apa dulu? Kalau Anda punya Roh Kudus di dalam, Tuhan bilang tadi ada lagu, Yesus adalah bentengku. Berarti, apa arti benteng? Tempat perlindungan dari segala-galanya. Anda sepakat nggak ketika nyanyi, Yesus adalah benteng? Berarti Yesus sandaranku. Sekarang saya tanya, Yesus sebagai sandaran, saudara dalam ketakutan nggak hari ini? Saudara berani nyanyi, Yesus adalah bentengku. Tapi saudara menghadapi kehidupan penuh ketakutan. Berarti saudara antara mulut dengan yang di dalam cocok nggak? Nggak cocok. Berarti diri saudara hidupnya dipimpin Roh atau enggak? Yesus bilang jangan khawatir. Anda nyanyi Yesus bentengku, tapi hidupmu dalam ketakutan. Gimana coba? Gimana coba? Boleh disebut orang yang rohani? Kalau saya seperti itu, boleh nggak saya disebut orang yang rohani? Saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Tulisan Tuhan seperti itu kan? Tuhan maha hebat, maha kuasa. Kalau saya disebut orang yang rohani, hidup saya penuh ketakutan atau saya penuh keberanian? Coba. Saudara sekarang orang yang rohani atau orang yang jasmani nih? Orang yang jasmani itu hidupnya tanpa pimpinan Tuhan. Kalau Anda mau disebut orang yang rohani, Anda mengamini firman nggak? Mengamini firman nggak? Matius 6. Jangan khawatir akan makanan, minum. Ayo kita lihat. Matius 6:25. Ayat ini sering kali dibaca. Sering dibaca. Ini yang ngomong, bukan saya lah yang ngomong ini. Matius 6:25. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini siapa yang ngomong nih? Tuhan Yesus. Kalau dia menurut saudara sebagai Tuhan, punya kuasa nggak? Bisa memenuhi omongannya, pasti manjur nggak? Pasti kan? Apa yang dia katakan di sini? Janganlah khawatir akan hidupmu. Kalau Yesus ngomong jangan khawatir, saudara gimana sekarang? Sebelum kita melangkah nih, Yesus bilang jangan khawatir akan hidupmu. Saudara sekarang saya tanya, saudara hari ini umur sekian lama ini, besok nggak bisa makan, diperhadapkan dengan segala macam kesulitan, takut nggak? Takut nggak? Nih, sebelum kita baca sampai bawah, nih dulu, jangan khawatir akan hidupmu. Berarti ini diperhadapkan dengan situasi yang Yesus kasih pengharapan yang luar biasa. Jangan khawatir akan hidupmu. Saudara diperhadapkan situasi, besok hidupmu bubar pun, kira-kira gimana? 1 jam kemudian Anda mati.
Tapi Yesus bilang jangan khawatir akan hidupmu. Saudara khawatir nggak hari ini? Ini lihat nih. Ada sebuah janji. Jangan khawatir. Ketika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi hari ini, orang bilang tidak menentu. Hanya perkara makan, minuman, pakaian. Sedangkan ayat pertama dibilang jangan khawatir akan hidupmu. Berarti yang pertama ini, kalaupun kau mati pun jangan. Sekarang saya tanya nih. Ketika Yesus ngomong jangan khawatir, hati saudara gimana nih? Menghadapi kematian? Menghadapi berakhirnya hidup, khawatir nggak? Coba, kita mau jadi orang yang rohani loh. Kalau orang yang rohani, punya Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus memberikan kekuatan, dan Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Anda punya keyakinan yang luar biasa, karena ada Tuhan. Sekarang nih, jangan khawatir akan hidupmu. Ini kan hidup. Urusan hidup itu berdasarkan urusan, ini bukan tentang makanan minuman, belum. Masih ada soalnya bawahnya kan. Tentang hidupmu. Berarti Anda diperhadapkan. Mati atau hidup. Tuhan bilang, ojo khawatir. Sekarang lihat nih, ini fokus pertama. Anda diperhadapkan dengan kematian. Kehidupanmu akan berakhir. Pasti berakhir. Khawatir nggak? Khawatir nggak? Ini yang menjadi fokus nanti ya. Nanti setelah ini, kita masuk kepada tema yang ini. Fokus yang ini. Kehidupan pasti berakhir. Ini sekarang. Jangan khawatir akan hidupmu. Saudara kalau khawatir, gimana caranya mempercayai firman? Yuk. Ini hidup ini. Yang di bawahnya. Akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum? Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Tubuh ini. Nggak usah khawatir. Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu, ini bukan perihal hidup di bumi loh, lebih penting daripada makan dan tubuh. Ya, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Ini adalah tubuh yang lain. Hari ini, kalau seandainya saudara nggak memperoleh apapun di dunia, saudara happy nggak? Saudara nggak punya apapun di dunia, nggak bisa makan, nggak bisa minum, besok mati. Khawatir nggak? Ini firman loh. Ini firman loh. Coba. Kalau Anda khawatir, berarti Yesus bukan. Kalau Anda khawatir, Yesus bukan Tuhan dalam hidupmu. Ini Tuhan yang ngomong. Kalau saya yang ngomong, jangan percaya. Tapi ini Tuhan Yesus. Ngomong jangan khawatir. Ketika dia ngomong jangan khawatir akan hidupmu, berarti ada sebuah jaminan nggak? Ada sebuah jaminan. Saudara lihat kehidupannya Yesus Kristus. Pada masa puncaknya, pada masa yang begitu puncaknya, Yesus bunuh diri loh. Boleh saya katakan bunuh diri nggak? Dia ke Yerusalem. Dia tahu akhir hidupnya. Dia serahkan kehidupan semuanya di hadapan saudara hari ini untuk saudara lihat. Lihat ya, yuk. Kita lihat nih. Lukas 18:31. Coba lihat. Yesus memberikan contoh. Lukas 18:31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Apa yang akan digenapi? 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina dan diludahi. Enak nggak keadaan ini? Ini keadaan enak nggak? Orang mau berangkat, tujuannya jelas. Dia akan diolok-olok, dihina dan diludahi. Sebuah keadaan yang menurut saudara mau nggak? Saudara ke Jakarta, hari ini ke Surabaya. Ngapain Pak Andreas ke Surabaya? Pak Andreas ke Surabaya diolok-olok, dihina dan diludahi. Mau nggak Pak berangkat?
daging pasti nolak. Ngapain saya ke Surabaya, diolok-olok, dihina dan diludahi? Tapi Yesus lihat, ayat 33-nya. Dan mereka menyesal dan membunuh dia pada hari ketiga, ia akan bangkit. Yesus sengaja datang nggak akhirnya? Dia menyerahkan dirinya di hadapan saudara untuk membuktikan bahwa ada sebuah kehidupan yang lain. Saudara nggak memperoleh apapun, tidak ada masalah buat Yesus hari ini. Saudara Yesus memperoleh semuanya, dia nggak peduli. Kira-kira susah mana nih? Yesus punya segalanya, dia serahkan hidupnya. Saudara nggak punya apa-apa, nyerahkan hidupnya nggak berani. Kira-kira mana yang lebih berat? Yesus punya segalanya loh. Hidupnya 33 tahun, umurnya masih panjang nggak? Masih panjang. Dia sengaja datang ke Yerusalem untuk dibunuh. Kalau ada perintah misalnya, pengikutku juga harus sama seperti aku, harus berani bunuh diri. Gimana kira-kira? Saudara ikuti nggak? Kalau ada perintah, engkau juga harus bunuh diri sama seperti aku. Kira-kira gimana Pak Andreas? Gak mau ikut? Tapi ini perintah. Ada perintah nggak seperti itu? Yesus kasih perintah nggak? Dia sengaja hidupnya diakhiri. Padahal makan masih enak, anggur masih enak, capcay nasi goreng masih enak. Yesus jelas, dia punya segalanya, dia akhiri hidupnya di kayu salib untuk menunjukkan pada saudara bahwa semuanya ini nggak ada apa-apanya, bahwa ada kehidupan lain. Makanya dia bilang jangan khawatir akan hidupmu. Perkara makan minum itu nomor sekian ratus. Sekarang lihat nih, ya, Yesus punya segalanya, dia serahkan hidupnya. Saudara punya apa hari ini yang bisa digandoli? Saudara gandoli dunia apa kira yang saudara gandolin? Yang sampai saudara kalau disuruh Yesus mematikan diri, saudara nggak berani. Apa yang saudara gandoli di dunia? Yesus punya semuanya. Ketenaran, mujizat, segalanya dielulukan punya. Saudara punya apa hari ini? Ayo hitung-hitungan sama Yesus. Apa yang saudara miliki, sampai kalau misalnya Yesus bilang, matikanlah dirimu, saudara nggak berani. Lihat nih, Roma 8 ayat 13. Perintah ini jelas. Ini perintah bunuh diri loh. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan. Coba lihat, ada perintah nggak untuk mematikan tubuh? Tapi tubuh yang mana? Tubuh yang mana yang kita matikan hari ini? Saudara, sekarang nih ada fokus nih. Alkitab ini sekarang deh. Saudara mulai ketarik nih fokusnya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kira-kira Tuhan menawari daging nggak buat saudara hari ini dalam firman ini? Kalau firmannya bunyi begini, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Alkitab, apakah tawaran isinya buat daging? Kalau isinya begini, tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Ini perintah bunuh diri nggak sebenarnya? Ada sesuatu yang harus mati dari bagian kita. Harus ada yang mati supaya yang satu bisa memimpin. Kalau enggak bisa loh. Makanya sekarang coba lihat nih ya. Saudara mempelajari Alkitab, apa yang saudara cari? Kalau cari keinginan daging yang isinya materi, kekayaan dan lain-lain, saudara berputar di padang gurun loh. Coba, saudara tidak akan ketemu isi Alkitab ini apa. Tapi kalau saudara cari yang namanya hidup, saudara akan ketemu. Saudara baca perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleaki, kalau saudara cari yang namanya keselamatan, ketemu nggak? Ada nggak perjanjian kitab Kejadian sampai Maleaki?
Saudara cari keselamatan ada nggak? Ada atau nggak ada? Ayo. Saudara cari yang namanya keselamatan. Di Perjanjian Lama, saudara cari keselamatan itu ada, tapi masih berupa janji. Ini yang dicari harusnya. Keselamatan yang bagaimana? Tadi Tuhan bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Perjanjian Lama isinya sebetulnya kalau saudara pakai mata rohani, pakai Roh Kudus, cara bacanya berbeda. Saudara akan melihat Perjanjian Lama yang dicari semuanya adalah keselamatan. Tapi tidak ada di sana. Yang ada hanya janji untuk keselamatan itu. Dan ketemunya di mana keselamatan itu? Di dalam Yesus Kristus. Itulah isi Alkitab. Kalau saudara cari cuma materi, semuanya berputar di padang gurun, muter-muter gak karu-karuan. Alkitab ini bukan didesain untuk daging saudara. Alkitab ini dicetak, ditulis untuk menerangkan sesuatu yang tidak bisa diberikan dunia, yaitu keselamatan. Dari zaman Abraham sampai sekarang yang dicari cuma keselamatan. Coba lihat, Abraham keluar dari Ur Kasdim, ketemu sama Firaun, Sarah diambil. Abraham ketakutan. Kenapa ketakutannya? Dia takut dibunuh sama Firaun. Yang menyelamatkan Abraham siapa? Sarah menyelamatkan Abraham enggak? Coba. Sarah menyelamatkan Abraham. Ojo ngomongin bojoku ya. Tapi ternyata Tuhan yang mendesain. Abraham selamat. Semua kitab, isi Alkitab, semuanya sebetulnya yang dicari adalah keselamatan. Bagaimana caranya mereka bisa selamat? Loh, kok sekarang banyak orang mengkhotbahkan isinya berupa materi. Anda kesasar, gak karu-karuan nantinya. Berputar di padang gurun, gak ketemu-ketemu. Tuhan bilang kok, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tuhan mau kita mati gak? Enggak. Tuhan mau kita hidup. Caranya gimana? Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tuhan gak mungkin menggoda kita dengan keinginan daging. Saudara gak mungkin loh digoda sama Tuhan. Ayo, cari keselamatan, tak tambahi berkat-berkat. Mungkinkah Tuhan begitu? Tidak. Tawaran seperti itu tawaran iblis. Keselamatan berharga gak Pak Andreas? Sangat berharga. Perlu gak? Cari keselamatan saya obral. Supaya Anda mau selamat, saya kasih berkat-berkat di dunia. Ada nggak tawaran seperti itu? Nggak ada. Kalau Anda ditawarkan, supaya Anda selamat, saya kasih kenikmatan di dunia, supaya Anda selamat. Itu setan. Anda dibuat makin cinta sama dunia, bagaimana mungkin Anda bisa meninggalkan dunia dengan tenang? Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memberikan contoh yang terhebat. Dia punya segalanya, dia matikan dirinya bahwa dia tidak bisa mencintai dunia. Nggak mungkin Tuhan menawarkan sesuatu untuk dagingmu. Sekarang lihat, perhatikan baik-baik. Lukas 17 nih, kita belajar ya. Lukas 17. Hamba tak berguna. Lukas 17 ayat 10 ya. Baca sebentar, saya bacakan aja. Tadi saya catat di sini nih, ntar. Lukas 10 berapa tadi? Lukas 17 ya. Lukas 17 ayat 7 dulu ya. Lukas 17 ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak? Ya, ada hamba yang membajak. Berarti hamba ini seperti apa kalau dia membajak? Tugas membajak itu sebenarnya tugasnya siapa? Membajak sawah. Tugasnya siapa sebenarnya? Hah? Petani membajak sawahnya. Tugasnya siapa coba? Sapi. Nih,
Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, ia akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, marilah segera makan. Bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya kan? Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Berarti ada tuan dan ada hamba. Saya mau tanya sekarang. Ada orang yang membajak. Sekarang lihat nih, dalam diri saudara ada siapa? Ada Kristus. Berarti dia tuan. Siapa budaknya kalau begitu? Yang jadi budaknya siapa? Sayanya yang siapa nih? Nih. Tubuhmu diperintah oleh Tuhan yang di dalam. Kalau tubuh ini diperintah, perlu nggak tubuh berterima kasih? Tubuh boleh nggak ngomong? Karena engkau menyuruh aku, engkau harus berterima kasih sama aku. Bisa nggak tubuh bilang begitu sama jiwa? Coba lihat di Roma 8 ayat 12. Kita sekarang yang menggerakkan kita sudah dari dalam. Mau bergerak apapun, tubuh boleh boleh ngotot nggak? Oh, karena aku loh ya, karena aku sudah melakukan tugasku, maka engkau berhutang sama aku. Lihat nih. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Daging ini sudah diperintah. Dia harus dikendalikan dari dalam. Sekarang lihat nih, ya. Kalau kita mematikan daging, orang berkata, gimana caranya mematikan daging? Berarti daging nggak punya keinginan. Bukan begitu. Saudara punya hewan. Hewan itu saudara kasih makan nggak? Walaupun dia bekerja untuk saudara. Kasih makan kan? Kasih makan. Tetap kita penuhi keinginannya dia. Untuk makan minum kita pelihara kok. Jiwa kita bisa memelihara daging ini. Tapi daging tidak boleh liar tanpa kendali. Kita sudah bukan hewan yang buas. Kita bukan hewan liar, tapi kita ada pengendali di dalam. Saudara mau jadi hewan liar atau yang ada dikendalikan? Kalau hewan liar tadi, orang-orang yang tanpa roh, tanpa kerohanian, tanpa Roh Kudus itu liar. Kita dikendalikan. Boleh nggak punya keinginan? Tidak. Keinginan kita dipenuhi oleh jiwa. Jiwa kita, roh kita memenuhi semua keinginan kita yang sesuai dengan roh tadi. Makan, minum, pakaian semuanya dikendalikan, diberi. Nggak mungkin kan Pak Andreas punya lembunya yang sudah bekerja, nggak dikasih makan? Nggak mungkin kan? Pasti terpelihara. Karena kita tahu, jiwa itu sangat tahu apa yang dibutuhkan daging. Tapi daging tidak boleh menjadi liar. Kalau dia liar sama dengan hewan yang di luar. Dia cari makan sembarangan, makan tidak teratur. Kita nggak mau seperti itu kan? Kita mau dikendalikan hari ini. Makanya nih, daging ini sebetulnya hanya boleh dikendalikan. Makanya keinginan daging tidak boleh. Keinginan daging harus dari dalam. Daging ingin dipuaskan loh. Siapa yang mampu seperti ini? Daging ingin disenangkan. Daging ingin mendapat segala-galanya. Makanya kita sebagai orang Kristen nggak bisa sombong kan. Misalnya sekarang, saya untuk mengendalikan daging, saya mengekang nafsu saya kekang. Saya nggak begini, nggak begitu. Saya bisa sombong nggak? Bisa sombong karena saya merasa saya mampu. Ternyata Kristen bukan seperti itu. Yang mampu mengendalikan daging bukan saya, tapi Roh Kudus. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu mengendalikan keinginan daging. Contohnya ya. Saudara mampu hidup sesuai dengan yang baik misalnya. Semua agama sama. Menjauhi dosa. Anda bisa menjauhi dosa tanpa Roh Kudus. Jadinya apa coba? Anda bisa menjauhi dosa tanpa Roh Kudus. Jadinya apa? Jadinya apa kira-kira? Sombong. Dan sombong itu menjatuhkan saudara kan? Saudara langsung menganggap bahwa diri saudara spesial.
Tapi kita kan nggak bisa begitu. Yang membuat kita menjadi baik bukan saya, tapi Roh Kudus. Karena dari Roh Kuduslah kita mengenal yang namanya kebenaran, kekudusan. Jadi kita hari ini dibimbing dari dalam, paham ya? Fokus kita sekarang sudah bergerak nih. Berarti Alkitab ini nggak mungkin menawarkan yang menggoda daging. Tapi ingat, ada spirit, ada roh, dan firman itu hidup. Ingat ya, firman itu hidup. Tapi dalam firman juga ada dua mata memandang. Ada spirit yang memandang. Ada spirit yang hidup, sama-sama hidup. Evil spirit sama Holy Spirit. Yang namanya spirit atau roh itu adalah sebuah kekuatan yang bisa menggerakkan kita untuk memenuhi keinginannya, itu spirit. Coba sekarang. Evil spirit atau roh jahat, spirit yang jahat mampu menggerakkan keinginan kita untuk memenuhi keinginan daging. Holy Spirit juga sama, mampu menggerakkan kita untuk memenuhi keinginan jiwa. Saudara sekarang milih yang mana hari ini? Mau digerakkan yang mana? Ini jadi yang mengendali. Hidup kita sekarang sudah harus bisa memisahkan mana keinginan daging yang untuk dipenuhi, mana keinginan jiwa yang untuk dipenuhi. Saudara harus tahu. Ini yang harus kita kendalikan. Untuk melihat ini, caranya bagaimana sekarang? Lihat ya, 2 Korintus 4:16. 2 Korintus 4:16 ayat 18 dulu ya. 2 Korintus 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini sekarang lihat ya. Bagaimana mungkin orang bisa memperhatikan yang tak kelihatan? Dengan mata apa dia bisa melihat yang tidak kelihatan? Ini sekarang. Ayat ini, sebab kami nggak memperhatikan yang kelihatan. Sekarang saudara lihat ya. Mobil, rumah, istri, anak. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan kan ya? Mobil, rumah, kelihatan. Dunia kelihatan nggak? Kelihatan. Pakai mata apa kita melihatnya? Jasmani. Tuhan, Roh Kudus, sorga, neraka, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah, saya ulang lagi ya. Mobil, rumah, semua bangunan dunia kelihatan nggak? Kelihatan kan? Pakai mata jasmani. Allah, sorga, neraka, kelihatan nggak? Kelihatan atau nggak kelihatan? Yang nyata yang mana sebetulnya? Sorga, neraka, Allah, Tuhan, itu nyata nggak sih sebetulnya? Nyata mana sama mobil, rumah? Mana yang lebih nyata? Hah? Ayo. Kita sekarang sudah mulai masuk loh ini. Kita sudah cari fokusnya, sudah bisa mengerti. Ada manusia yang di dalam. Cara melihatnya sudah berbeda. Ada firman yang begini kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Firman itu luar biasa loh artinya. Coba sekarang lihat ya. Mobil, rumah, dan yang ada di dunia ini kelihatan kan? Saudara bilang kelihatan, memang kelihatan. Kelihatan karena pakai mata jasmani. Sekarang ketika melihat sorga, neraka, Tuhan, harusnya juga kelihatan pakai mata rohani. Nah, sekarang yang aktif yang mana hari ini? Lihat ya. Rumah, mobil, berharga nggak? Berharga nggak? Dunia ini dikasih saudara berharga nggak? Berharga kan? Mau dikasih dunia? Mau? Masa ada yang nolak? Dunia dikasih? Mau kan? Oke, mau ya? Berapa lama Anda bisa menggenggam dunia? Kalau dari bayi punya dunia berarti 70 tahun. Sekarang dikasih dunia berapa lama Anda genggam? Berarti Anda punya semuanya pun ternyata cuman sementara.
bakal lihat atau bakal nggak kelihatan? Bakal nggak kelihatan. Sekarang bandingkan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau Anda sudah ketemu kerajaan Allah, berarti, dan kebenarannya berarti coba lihat. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari itu sampai ketemu nggak? Sampai ketemu. Kalau sudah ketemu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Saudara, kalau sudah ketemu sorga, ada batas waktu nggak? Nggak ada kan? Umur saudara bisa mati nggak di sana? Nggak bisa mati. Ada air mata nggak? Ada tangisan nggak? Ada duka cita nggak? Nggak ada. Berarti lebih bahagia di sorga atau di bumi? Dikasih bumi semuanya sama dikasih sorga, milih mana? Sorga. Ngelihat bumi jadi seperti apa? Lihat bumi jadi apa coba? Anda sudah ketemu kerajaan sorga dan kebenarannya. Sudah jadi manusia baru dalam diri saudara. Melihatnya sudah pakai mata rohani. Anda sudah melihat sorga, masih ngelirik bumi nggak? Arti ditambahkan itu, saudara sudah mendapat sorga, mosok ngelirik yang namanya yang sementara. Yang sementara jadi nggak kelihatan. Kenapa lu nggak ketok semua sementara kok? Sedangkan saudara hidup selama-lamanya di sorga. Enak mana? Enak mana? Lu enak sorga. Makanya orang yang sudah menjadi manusia baru, fokusnya keselamatan, bukan dunia lagi. Meskipun hidupnya susah, meskipun kaya, meskipun sakit, meskipun sehat, bukan fokus lagi. Fokusnya cuma satu. Saya sudah di sorga hari ini. Sakit pun sementara, senang pun sementara, dunia tak miliki pun juga sementara. Ketika yang sementara, yang cuma sisa 50 tahun misalnya nih ya, saudara bandingkan dengan diri saudara yang sudah berada di sorga, waktunya nggak terbatas, nggak kelihatan semuanya. Sekarang kita kalau manusia jasmani melihat kayaknya ya, aku lek gak ono duit iki mati ya gitu ya. Betul gak? Aku lek gak ono duit iki mati gitu ya wis. Tapi coba bayangkan dibalik sekarang. Sekarang ini saya ada di sorga. Bukankah doa Bapa kami seperti itu? Saya sudah di sorga. Mati sekarang pun masalah nggak? Coba. Saudara sudah berada di sorga. Cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Sudah ketemu. Mati sekarang ada problem nggak? Nggak punya duit ada problem nggak? Nggak punya pakaian, nggak punya makan, dihina orang, diludahin, ada problem nggak? Nggak ada problem. Wong iki lho sementara. Sedangkan saya bakalnya hidup lama-lamanya. Itulah dicari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semua tak tambah. Karena yang bumi ini yang awalnya kelihatan, menjadi tidak terlihat sama sekali. Ini loh, makanya Rasul Paulus, Stefanus. Kenapa Stefanus mau? Hari itu dia mau dirajam dan dia ngomong. Apa dia ngomong? Tuhan, jangan tanggungkan pada orang-orang ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lihat, orang-orang yang sudah melihat kerajaan sorga. Mata rohaninya sudah melihat kerajaan sorga. Tidak ada rasa takut. Hidup di bumi ini, mau menderita pun rasa enak. Sampai Paulus bilang, Tuhan, kalau penderitaan masih kurang, biarkan aku menggenapkan apa yang kurang daripadamu. Itulah cara pembalikan yang Tuhan janjikan hari ini. Mata kita sudah berbeda cara melihatnya. Nah sekarang saudara, mau level yang mana hari ini? Melihat Alkitab ini, menarik keinginan daging, ya, merangsang keinginan daging untuk diberkati, atau merangsang keinginan jiwa untuk hidup kekal. Kalau kehidupan jiwa, kejar itu sampai saudara memperolehnya hari ini. Makanya Alkitab akan membuat saudara menjadi rindu. Rindu bagaimana aku hari ini sudah hidup manusia baru ini. Sehingga sekarang nggak ada lagi masalah cari benar, nggak ada. Tuhan ada dalam diri saya. Makanan, minuman, pakaian tidak mengganggu hidupku. Kita orang-orang punya Roh Kudus, tentunya juga tahu firman. Untuk dapat duit ya harus bekerja. Nggak mungkin kita melanggar firman. Orang-orang yang punya Roh Kudus tapi fokusnya bukan cari Tuhan untuk materi lagi nih. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan.
Tidak, karena yang kelihatan ini sementara. Mobil, rumahmu, semuanya sementara. Yang nggak kelihatan ini adalah yang kekal. Nah, kita sekarang mewujudkan yang nggak kelihatan menjadi kelihatan. Ini loh yang di dalam. Caranya gimana tadi? Kehidupan kita, kehidupan roh kita harus kelihatan lewat jasmani kita. Orang-orang Kristen harus hidupnya dipimpin roh. Makanya setiap tindakan kita semuanya adalah atas pimpinan roh. Saudara mau makan, mau minum, mau ke pasar, mau apa, itu pun dari roh. Makanya kalau jadi terang kan jelas, jadilah terang. Masa jadilah terang itu cuma di gereja toh? Kalau saudara lihat orang di gereja hari ini semuanya, saya lihat semuanya malaikat. Ya kan? Semua malaikat. Nggak ada pencuri, penjina, nggak ada di sini. Semuanya malaikat. Tapi di kehidupan luar, itu yang menentukan saudara manusia rohani atau manusia jasmani. Kalau di gereja sudah, jangan di ini. Saya pun juga kelihatan seperti malaikat kan, khotbah kan, kebenaran kan. Betul nggak? Yang penting itu di luar. Dalam kehidupan sehari-hari, betulkah saya menunjukkan bahwa saya manusia rohani? Manusia yang dipimpin oleh roh. Itu hidup tanpa cacat. Karena dia menjadi terang. Ingat ya, kita hidup sehari-hari, itu pun rohani semua. Karena ternyata yang ngatur dari dalam. Jadi jangan heran hari ini, orang-orang yang tanpa Roh Kudus memperlihatkan kehidupan yang seolah-olah rohani. Padahal dia menyangkal semua kekuatan Tuhan. Anda dengan berdoa, berpuasa, tapi nangis-nangis coba sekarang. Kelihatannya berdoa hari ini. Ada doa malam, doa pagi, doa siang, doa segala-galanya. Orang datang ke sana itu tujuannya apa coba? Anda memuji Tuhan atau ingin dipenuhi dengan ketakutan ke sana? Anda cari Tuhan hari ini tujuannya apa? Pasti kan? Kepinginnya sekarang doa malam kepingin supaya aku diberkati, supaya masalahku beres. Kalau itu jadi fokusmu, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Anda boleh cari Tuhan tapi karena cinta. Anda boleh datang ke gereja seminggu 7 kali, tidak ada problem. Tapi berbeda. Sekarang saya lihat begini. Bu Andreas sama Pak Andreas. Pak Andreas nganter Bu Andreas sambil ngerundel. Seneng nggak Bu Andreas kira-kira? Seneng nggak Bu? Ibu aja misalnya. Ibu sama Bapak. Mau nganter, tapi ngerundel dalam hati. Ibu seneng nggak kira-kira? Seneng nggak Bu? Diantar orang sambil ngerundel. Memang berangkat. Seneng nggak? Kalau kita aja nggak seneng, apalagi Tuhan. Tuhan tahu nggak keinginan kita? Tuhan tahu nggak hati kita? Banyak orang datang ke Tuhan, tujuannya bukan memuliakan Tuhan, ternyata tujuannya gerundel semua. Tuhan seneng nggak? Coba, kita aja benci lihat orang. Anda mau nganter nih temenan tulus, cinta, apa sebetulnya cuman karena mangkal sih? Coba lihat. Kalau kita aja nggak mau dibegitukan, apalagi Tuhan. Anda boleh berdoa, silakan. Mau berpuasa, mau berdoa, mau menyanyi, silakan katanya Tuhan. Tapi kalau tujuan Anda berdoa, berpuasa, penuh dengan tuntutan dan tidak berterima kasih, kira-kira buat Tuhan seneng nggak? Tambah enek. Tapi kalau Anda berdoa, Anda berpuasa, Anda bernyanyi karena cinta, Tuhan seneng nggak? Sangat senang. Tuhan tahu kok isi hati kita hari ini. Kita ini manusia rohani atau manusia jasmani, Tuhan tahu kok. Ibadahmu hari ini, ibadah yang dipimpin oleh roh atau ibadah untuk raga, Tuhan tahu. Apa yang jadi fokusmu hari ini, Tuhan tahu. Kita ini manusia lama atau manusia baru, Tuhan tahu. Mau bersembunyi kayak apapun, nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ayat 16. Ini lihat Rasul Paulus. Sebab kami tidak tawar hati. Artinya tidak ada keraguan, tidak ada kecewa. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, ini loh, semakin merosot, nggak ada masalah. Saudara pelihara tubuh ini, sampai dirawat pun tetap merosot, Pak. Merosot kan ini kan? Mau dipelihara seperti apa lagi? Nggak bisa, tetap mati kok. Ya. Namun manusia batiniah kami makin diperbarui dari hari ke hari. Ini loh, manusia baru yang di dalam ini makin hari makin kuat. Makin hari makin kuat. Hubungan kita dengan Tuhan makin hari makin kuat.
dengan kerajaan sorga harus benar-benar saudara dapatkan hari ini. Ayat 17 sekarang. Ayat 17. Sebab penderitaan. Saudara sekarang nggak punya duit kayak, lagi sakit kayak, lagi apapun kayak, masuk dalam sini nggak? Penderitaan ini ringan atau berat? Ringan. Yang namanya berat itu kalau saudara sakit selama-lamanya, itu berat. Nggak ada jalan keluar, itu berat. Tapi kalau ada masanya, berat nggak Pak? Berat nggak? Bapak kena penyakit kanker 100 tahun. Berat nggak dibandingkan dengan kematian kekal? Berat mana coba? Milih mana kira-kira? Kita hitung-hitungan cuan-cuanan ini. Ada kehidupan kekal selamanya, sama kena kanker 100 tahun. Menderita di dunia dari lahir sampai, ini misalnya ekstrim. Dari lahir sampai mati menderita di dunia. Dari 0 sampai 100 tahun. Menderita hidupnya. Diludahin, dihina, dimacem-macem. Dengan kenikmatan, sukacita, damai sejahtera selama-lamanya. Ada bandingannya nggak? Boleh disebut penderitaan ringan nggak? Ringan nggak? Saudara ada yang mengalami seperti ini nggak hari ini? Ada yang mengalami seperti itu? Hari ini kita masih pakai baju. Sekalipun keadaan perang pun hari ini, harusnya orang Kristen sekarang punya masalah, nggak punya masalah, jawabannya tetap puji Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi, sampai dibilang ini, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini bayangannya apa coba bandingannya? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Coba bandingkan melebihi segala-galanya ini apa kira-kira? Ada bandingannya nggak? Melebihi segala-galanya berarti tidak bisa dibandingkan. Sampai dibilang penderitaan ini ringan. Dan Yesus kasih contoh. Yesus kasih contoh. Dia mati di kayu salib. Sekarang lihat nih. Yuk kita lihat lagi ya. Roma 8. Ayat 17. Kita sekarang sering terima janji kan sama Tuhan kan? Di Alkitab kita baca janji kan? Roma 8, 17 ya. Roma 8, 17 ya. Oh ya betul ya. Ini ya saya bacakan ya. Pelan-pelan saya bacakan ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli. Stop dulu di sini. Bapak kita Yesus Kristus. Bapak kita disalib. Anak-anaknya ngapain? Jika kita adalah anak, maka kita juga ahli. Saudara mau warisan, yang mana ini? Sekarang perhatikan nih. Daging saudara sama jiwa saudara hari ini berpikir tentang warisan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Yesus disalib. Bapakmu disalib. Bapak kita disalib. Saudara anaknya. Apa yang saudara rasakan? Wih, hore, bapakku disalib, aku dapat kekayaan. Kan itu yang terjadi hari ini. Betul nggak? Hore, bapak saya disalib. Dia rela gantikan aku, dia disalib, saya hura-hura. Coba. Itu kan dagingmu yang minta. Coba lihat, Anda anaknya, lihat bapak disalib, apa yang Anda rasakan? Rasakan. Bapak kita disalib, apa yang kita rasakan? Coba, sejenak. Dan jika kita adalah anak, Yesus bapak kita nggak? Kita juga ahli waris. Waktu Yesus disalib, apa yang kita rasakan? Itu bapakku disalib.
Apakah saya hura-hura? Apa yang saya rasakan? Waktu papa saya disalib, apa yang aku rasakan? Aku mewarisi rasa sakit. Waktu dia disalib, aku mewarisi. Kalau aku sebagai anak, ketika orang tua saya disalib, dan saya hura-hura menantikan bapak saya disalib pantas untuk membuat saya kaya. Anda anak apa coba? Anda anak apa? Saya mau tanya nih. Anda lihat bapak Anda disalib. Anda hura-hura karena bapak saudara disalib untuk membuat Anda menjadi anak raja. Apakah seperti itu? Anda harus merasakan. Waktu orang tuaku disalib, aku merasakan. Dia menunjukkan sama saya bahwa dunia ini lawanan lewat daging. Aku merasakan rasa sakit dan aku berikan contoh kepada anak-anakku. Pernah saudara bayangkan? Pernah nggak saudara bayangkan bahwa kita mewarisi rasa sakit dari Tuhan Yesus di kayu salib? Yesus untuk mengalahkan dosa. Untuk mengalahkan dosa, dihentikan semuanya di kayu salib. Sekarang saudara juga diminta rasa yang sama untuk mengalahkan dunia. Coba nih. Kita bukan anak durhaka loh. Kalau saudara bisa merasakan bahwa Yesus orang tuamu, Yesus bapakmu, waktu di kayu salib, apa yang kau rasakan? Kalau dagingmu, kalau itu evil spirit, kalau itu roh yang ada di dalam dagingmu, engkau akan senang dan hura-hura, dan kau merasa Yesus memang layak mati supaya saya menikmati dunia. Apakah itu? Tidak. Tidak. Aku harus merasakan yang sama supaya aku mengalahkan dunia. Nih lihat ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa janjinya? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Syaratnya apa? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan rasakan penderitaan Kristus di kayu salib waktu dia untuk mengalahkan dunia. Kalau saudara mau dapat janji sorga, tapi nggak mau menderita, apakah firman bunyinya begitu hari ini? Enggak loh. Menderita bersama-sama dengan, coba lihat, perhatikan baik-baik, yaitu, coba ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Syaratnya yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan. Lah kalau saudara nggak mampu, nggak bisa merasakan apa yang Yesus rasakan, bagaimana saudara bisa menjadi anak-anak Allah? Coba, anak Allah itu mewarisi semuanya. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Rasa sakit di kayu salib untuk mengalahkan kedagingan, itu pun harus saudara rasakan. Yesus betul-betul tubuhnya disalibkan. Tapi dia sebagai Bapak yang sangat-sangat baik. Kita hanya boleh merasakan di mana coba? Kita juga sama kan merasakan 1 Petrus 4 ayat 1. Yesus Bapak yang baik. Ya, lihat nih. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Cara mengendalikan keinginan daging dari mana coba? Dari mana caranya? Ini loh. Pikiranmu. Waktu Yesus menderita, rasakan dalam pikiranmu. Pikiran waktu dia menderita untuk apa? Pikirkan itu untuk apa dia menderita. Untuk mengalahkan kedaginganmu. Untuk menunjukkan bahwa daging ini sementara. Dunia ini hanya sementara. Ini loh, pakai di pikiran kita. Fokus kita sekarang sudah berbeda. Fokus kita sekarang melihat firman.
Sudah bukan melihat untuk daging lagi. Karena daging harus disalib. Daging harus disalib. Mau dapat janji harus siap menderita. Tapi penderitaan bersama Kristus, saudara, sudah bukan ukuran lagi. Makanya dunia, Anda senang, Anda susah, Anda sakit, Anda sehat, bukan ukuran. Ukurannya itu sekarang sudah menemukan kerajaan sorga, menemukan kerajaan Allah, menjadi manusia baru. Itu ukuran kita hari ini. Ya, kita kembali ke Roma 8. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Saudara sekarang hidup menurut siapa hari ini? Nuruti keinginan daging atau nuruti keinginan roh? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Mana pikiran kita hari ini? Fokus kita kemana hari ini? Arah topik kita hari ini sehari-hari kemana? Coba ayat 6-nya. Kita mau mati atau mau hidup hari ini coba? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Coba lihat, keinginan daging itu pasti mati, saudara, kalau memenuhi keinginan ini. Tetapi keinginan roh adalah hidup. Roh itu harus hidup karena dia selama-lamanya, dan damai sejahtera. Coba lihat, roh yang di dalam. Anda bisa suap dengan materi yang di dunia ini? Bisa nggak roh ini disuap dengan kemewahan, kenikmatan dunia? Nggak bisa. Yesus sendiri ngomongkan sama orang kan? Ada orang kaya nimbun hartanya. Terus dia berkata pada jiwanya, hai jiwaku, padamu ada harta yang bertimbun-timbun. Apakah jiwanya tenang? Enggak. Hari itu juga matilah dia dengan penuh penyesalan. Coba sekarang, jiwa kita hanya bisa tenang kalau dia sudah mendapat. Jiwa kita tahu nggak kalau kita sudah memperoleh kerajaan surga sama tidak? Tahu nggak? Tahu. Anda sudah memperoleh kerajaan surga atau tidak, jiwa itu tahu. Makanya hati-hati. Tidak bisa saudara suap dengan apapun. Dia harus punya kedamaian. Dia harus bisa menemukan yang namanya kerajaan surga. Dia harus ketemu benar-benar dengan namanya Roh Kudus. Kalau enggak akan ada damai sejahtera. Bohong. Pak Andreas dikasih kekayaan seluruh dunia. Khawatir nggak, Pak? Waktu mau mati? Khawatir, hartaku banyak. Aku bisa menikmati, ya kan? Coba. Kita boleh kaya nggak? Boleh sama Tuhan. Tapi tidak boleh mencintai. Orang yang punya Roh Kudus, orang yang melahirkan manusia baru, dia bisa apa saja di dunia kok. Tapi tidak terpengaruh dengan kondisi, ya, tidak terpengaruh, kaya miskin semuanya nggak terpengaruh. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7-nya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap. Anda mau ngelawan Allah? Mau ngelawan? Keinginan daging adalah lawan dari Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan memang hal ini nggak mungkin baginya. Kenapa? Daging ini tidak mau diajak menderita. Daging ingin disenangkan. Galatia 5:19, coba keinginan daging. Ayo kita lihat sedikit yuk. Galatia 5:19. Coba lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penjelasan roh penyah. Semuanya ini enak kan buat daging kan? Enak nggak? Orang marah enak nggak? Enak nggak Bu marah, Bu? Rasanya lego gitu ya? Iya kan Pak? Marah kan lego kan? Iri hati enak nggak? Enak. Ketika ada orang yang mempunyai sesuatu lebih dari kita, kita menginginkan, enak kan di hati kan? Rasanya kepingin aku oleh kayak ngono. Betul gak? Dan hati pasti ingin dipuaskan. Bahkan hari ini, ingat ya, dosa itu tidak peduli keadaan. Mau di pelayanan,
Mau di apapun, nggak ada yang di dosa. Pelayanan bisa menyebabkan dosa nggak? Bisa. Bisa. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Coba lihat. Ada pendeta yang hebat, gerejanya besar. Kalau kita lihat pelayanan kita, memperhatikan daging, iri nggak Pak Andreas? Sakit hati nggak kita? Kepingin nggak seperti itu? Coba, kalau pelayanan kita fokusnya hanya yang kelihatan, saya nggak pakai contoh orang-orang yang biasa, saya pakai contoh hamba Tuhan. Kalau pelayanan kita melihat yang kelihatan, melihat daging, ketika ada pendeta lebih sukses, gerejanya lebih hebat, sakit hati nggak dan iri hati nggak? Iri hati nggak? Kok nggak aku seperti itu? Kok nggak aku yang terkenal? Betul nggak? Kalau kita memperhatikan yang kelihatan, mau seperti itu? Enggak. Ngapain saya iri seperti itu? Pelayanan kita sudah dari dalam. Ngapain aku iri dengan sesuatu yang ada di dunia ini? Wong saya sudah berada di sorga kok. Nggak ada saya irikan sama orang-orang. Itu loh sementara, nggak kelihatan buat saya. Dunia sudah tidak terlihat. Iri hati apa yang diirikan? Wong ini kotoran kok. Ini loh kotoran, apa yang saya irikan? Saya punya kerajaan surga, segalanya saya punya. Apa yang saya irikan? Kan nggak ada. Makanya manusia rohani kita menilai segala sesuatu, semuanya nol untuk dunia ini. Kita nggak bisa lagi berselisih amarah buat apa? Ngapain iri? Ngapain? Nggak ada lagi. Lanjut ayat 21. Ayat 21. Kepentingan diri sendiri sudah nggak ada. Ngapain kepentingan? Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Menarik nggak? Nggak menarik, itu perbuatan daging semua. Saya sudah bukan waktunya lagi seperti itu kok. Ya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan saudara sudah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masa mau mikir seperti itu? Ya kan? Kita sekarang harus benar-benar mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sehingga melihat hal demikian, sorry untuk mengatakan, ini sekalipun dunia dikasih aku nggak menarik belas. Jangan Pak, hari ini kita sudah bisa merubah yang kelihatan menjadi tidak kelihatan, yang tidak kelihatan menjadi jelas. Ya, sorga, kerajaan Allah menjadi sangat jelas hari ini. Sehingga kita bisa melihat bumi ini menjadi tidak menarik lagi. Wahyu 21 coba lihat nih. Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Coba ya, saudara sudah berada di sini nih. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka. Berarti enak nggak ada air mata lagi yang netes? Enak dong? Dan maut tidak ada lagi. Dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah mau nggak? Mau nggak keadaan ini? Ini didambakan sama semua orang. Ini loh didambakan sama semua orang. Rindu nggak? Ada kerinduan nggak hari ini? Orang-orang yang hidupnya dipimpin Roh punya kerinduan untuk segera ini. Makanya tubuh ini akhirnya jadi ini, kita ini menderita bersama-sama. Kenapa menderita? Karena kita ada rasa sakit, ada ini. Kita ingin bebas kan dari sini kan? Makanya kematian buat orang-orang Kristen, buat orang-orang yang dipimpin Roh, kematian menakutkan nggak? Menakutkan nggak? Enggak. Dan itu yang ditunggu. Bener nggak? Beneran nggak? Beneran nggak? Saya doakan loh cepetan loh ini. Loh. Coba sekarang. Ia akan menghapus segala air mata. Sekarang saudara sudah mendapat surga nih. Sudah nih kita sekarang menjadi manusia baru. Rindu nggak beneran mendapatkan benerannya? Ini sekarang sudah mendapat tapi masih terbatas dengan
daging. Dan Paulus juga tulis kan, kami rindu mengenakan tubuh kemuliaan. Sekarang nih, ia akan menghapus segala air mata, dan mau tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, adu gajah, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Amin nggak? Kita doa sama-sama ya, untuk segera terwujud. Benar nggak? Itu iman Kristen. Mati adalah keuntungan. Itu iman Kristen. Bagaimana mungkin saudara mendapat sorga tiba-tiba mau mati nggak berani mati? Kan bertolak belakang. Ini loh bertolak belakang kan. Bapak kita yang namanya Yesus Kristus 33 tahun dalam keadaan paling sukses memperlihatkan kepada kita bahwa mati nggak Yesus? Mati nggak? Dia cuman mematikan daging sementara, tapi dia meraih kehidupan. Saudara sekarang ini loh, yakin nggak kalau kematian kita itu cuman sementara? Kita itu cuman tidur, rest in peace. Mau nggak beristirahat dengan tenang? Tulisan ini jelas tuh, rest in peace. Beristirahat dengan tenang. Mau nggak? Saya mau. Siapa yang nggak mau beristirahat dengan tenang? Ketika bangun, tahu-tahu sudah sampai. Enak nggak? Coba. Enak nggak? Beristirahat dengan tenang ketika bangun sudah sampai. Nah ini yang kita cari hari ini. Fokus kita ini yang kita cari. Lihat sekarang ya. Beneran nggak Pak fokusnya itu? Saya kasih tunjuk ayatnya semuanya ya. Kejadian 49 ayat 18. Lihat nih sekarang kita lihat. Kita bedah Alkitab ini dari awal. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadi sejak semula Yakub sudah tahu bahwa yang dinanti-nantikan keselamatan. Ya, terus Imamat 26 ayat 45. Apa tujuannya Tuhan mengeluarkan orang Israel? Lihat nih, Imamat 26 ayat 45. Imamat 26. 26 45. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka dan akulah Tuhan. Tuhan urusannya cuma satu, urusan sama keselamatan. Jadi fokus kita melihatnya sekarang cuma satu, urusan keselamatan. Urusan materi ini nggak kelihatan sekarang. Yang kelihatan cuma caranya keselamatan. Lihat lagi, ya. 2 Samuel 22 ayat 47. Fokus kita ketika baca Alkitab sekarang sudah melihat yang dicari keselamatan. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Urusannya semua urusan keselamatan. Mazmur 14 ayat 15. Mazmur 14 ayat 15. Mazmur 14 ayat 14 ya atau 15 ya, 15. Mazmur 9 ayat 15. Mazmur 9. Ini. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena berkat atau karena keselamatan? Karena keselamatan yang dari padamu. Sejak semula yang dicari urusan keselamatan. Ini dicari dari zaman dulu. Ya. Lihat nih sekarang. Mazmur 12 ayat 6. Mazmur 12 ayat 6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah dan oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan. Harusnya kalau untuk orang miskin yang dikasih apa coba?
Orang lemah, orang miskin yang dikasih apa mestinya? Kan harta, tapi enggak kok. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Karena yang dicari dari dulu bukan tentang materi. Yang dicari keselamatan. Baca lagi. Mazmur 14 ayat 7. Lihat ya. Ya, datanglah kiranya dari Sion. Keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak dan Israel akan bersuka. Urusan keselamatan atau berkat? Urusan keselamatan. Yang dicari terus keselamatan. Mazmur 35 ayat 9. Ini yang jadi fokus hari ini, ya. Manusia rohani kita mencari yang namanya keselamatan. Jiwa kita mencari yang namanya keselamatan. Saudara baca firman hari ini, yang dicari ini sekarang. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhanku. Karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan dari padanya. Sudah bukan urusan lagi materi. Kalau Anda cari materi muter-muter lagi, enggak. Sekarang fokusnya satu. Alkitab saudara baca untuk cari keselamatan. Di mana keselamatan yang dinanti-nantikan? Ya. Mazmur 67 ayat 3. Kita cari Tuhan, cari jalannya. Apa yang kita cari? Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ternyata semua urusan keselamatan, mulai dari Kejadian sampai kita nabi-nabi, yang dicari keselamatan. Mazmur terlalu banyak. Nanti kalau kita baca nggak habis-habis ini, ya. Saya baca aja lah, apa-apa lah, supaya saudara betul-betul ini, ya. Mazmur 70 ayat 5. Oh ini dulu, 68 ayat 20 dulu. Mazmur 68 ayat 20 dulu. Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan. Ya. Ayat 21. Ini 21, coba lihat. Allah bagi kita adalah Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi kelubutan dari ini yang saudara kejar terus cari. Bukan fokusnya lagi pada materi. Ini yang diuper, yang dicari benar-benar sampai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua tak tambah, ini fokusnya. Ya. Mazmur 70 ayat 5. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Ingat ya, semua orang yang mencari engkau, apa yang dicintai dari Tuhan? Biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari padamu selalu berkata, Allah itu besar. Fokusnya semua keselamatan. Saudara punya semuanya. Bisa dicari. Dunia bisa memberikan. Tapi nyawa saudara, hidup saudara, nggak ada yang bisa memberikan. Makanya cuma satu-satunya, ya ini yang dikejar. Dari zaman dulu Alkitab ini menerangkan keselamatan yang dicari. Lu kok bisa-bisanya orang terjebak muter-muter di padang gurun. Mazmur 85 ayat 7. Mazmur 85 ayat 7 coba. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Sehingga umatmu bersukacita karena ini urusan kematian, bukan urusan duit, bukan urusan mobil, bukan urusan rumah.
Apakah engkau nggak mau menghidupkan kami kembali ya Tuhan, sehingga umatmu bersukacita karena engkau. Ayat 8-nya. Ayat 9, ayat 8 ya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Konsentrasi kita semuanya sekarang urusan keselamatan, urusan kerajaan Allah. Mazmur 96 ayat 2. Ternyata banyak kan urusannya ini kan. Selama ini saudara bacanya cari-carinya kalau daging gimana cara diberkati, bagaimana cara ini, itu mematikan. Ini loh yang jadi fokus. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saudara kalau baca Alkitab, lihat Alkitab menceritakan orang Israel mulai dari Kejadian sampai di Maleakhi. Apa keadaan orang Israel? Kan keadaan perlu diselamatkan, betul nggak? Kitab Raja-Raja menunjukkan bahwa Israel bait sucinya roboh, mereka di pembuangan. Mereka perlu diselamatkan. Itulah poin dari Alkitab. Kabarkanlah keselamatan dari hari ke ini tiap hari. Ini tiap hari. Mazmur 98 ayat 2. Coba lihat. Banyak ayatnya seperti ini loh. Mazmur 98 ayat 2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ayat 3-nya. Lihat ya, perhatikan baik. Ia mengingat kasih setianya dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat berkatnya atau melihat apa ini? Keselamatan daripada Allah kita. Ini konsentrasi full. Fokus kita ya ini tok. Sudah. Mazmur 119:81. Apa yang dirindukan oleh Daud? Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Firman Tuhan urusannya ternyata untuk keselamatan. Firman Tuhan urusannya sama keselamatan jiwamu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Ayat 123. Mataku sangat merindukan keselamatan. Mata apa ini yang merindukan keselamatan? Mata rohani daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Terus 166. Coba lihat. Daud melakukan perintah Tuhan, tujuannya apa coba? Diberkati atau untuk selamat? Ya Tuhan, aku menantikan keselamatan daripadamu. Dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Orang melakukan perintah Tuhan bukan untuk cari berkat lagi, tapi untuk cari supaya selamat. 174. 174 sekarang lihat. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Jelas, urusan Alkitab ternyata urusan keselamatan. Dan janji ini dijanjikan sejak awal, dirindukan sejak awal, tapi belum terwujud. Bahkan Yesaya 25 ayat 9. Yesaya 25 ayat 9, nih lihat ya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang bisa bahagia karena diberkati. Nggak ada catatan seperti itu.
Semuanya catatan tentang keselamatan. Makanya mata kita hari ini harus tahu bedanya ya. Mata rohani atau mata jasmani hari ini. Yesaya 26 ayat 1. Coba lihat. Semua janji seperti inilah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Tuhan membentengi kita hari ini. Semuanya tujuannya cuma satu, supaya kita selamat. Nggak ada urusan yang lain-lain itu. Makanya Rasul Paulus, saudara lihat di Perjanjian Baru, mereka nggak fokus lagi pada yang namanya materi. Fokusnya cuma bagaimana meraih keselamatan. Yesaya 52 ayat 10. Yesaya 51 ayat 6. Yesaya 51 ayat 6. Ya. 51 ayat 6. Coba lihat nih. Yesaya 5. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Ini buat saudara yang sudah hidup manusia baru. Ini janji, langit lenyap, bumi lenyap pun saudara tetap hidup selama-lamanya. Ini nggak ada bandingannya. Yesaya 52 ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Ya, yang ditunjukkan Tuhan cuma satu. Di mata semua bangsa apa yang Yesus lakukan cuma satu. Maka segala ujung bumi melihat. Waktu Yesus mati di salib, dia mau menunjukkan apa coba? Bahwa ada keselamatan, ada kehidupan. Melihat keselamatan yang daripada Allah, kita cuma satu fokus kita hari ini. Lukas 1:68. Janjinya terpenuhi, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat selanjutnya 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Makanya Yesuslah yang menjadi keturunan Daud itu. Dalam Yesus ada keselamatan. Ini yang dicari. Saudara sudah mendapatkan janji ini. Makanya fokusnya harus tahu, ya. Lukas 2 ayat 29. Ada Simeon melihat anak ini, ya. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan, bayangin, orang Israel menanti-nantikan, begitu melihat bayinya Yesus, dia bilang apa? Sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Dan ini buat saudara, sudah melihat keselamatan dan sudah merasakan, pergilah dengan damai. Ini lihat ayat 30-nya. Saudara, sama enggak? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari padamu. Simeon melihat ini. Saudara melihat enggak yang sama hari ini? Waktu dia menggendong Yesus Kristus yang masih bayi, dia sudah bilang, Tuhan, sekarang biarkan hambamu pergi dalam damai sejahtera. Apa yang dilihat dan dirasakan sama Simeon pada hari itu pun saudara rasakan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Makanya firman itu hidup. Ini spirit yang sama yang saudara rasakan. Ayat 31. Ini lihat, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Saudara merasakan yang sama enggak? Ini orang gendong bayinya Yesus loh, sudah ngomong, Tuhan biarkan aku pergi dengan damai sejahtera, karena dengan mataku aku telah melihat keselamatan.
Dia belum melihat Yesus disalib, dia sudah bisa merasakan. Saudara sudah melihat full versinya. Sampai Yesus bangkit dan naik ke surga. Kurang apa coba? Kurang apa coba? Kisah Rasul 4 ayat 11. Kisah Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus itu menjadi batu fondasi kita hari ini. Bait Allah yang ada di dalam diri kita. Ini yang menjadi kekuatan kita menjadi manusia baru. Nih, dibuang oleh orang-orang yang tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Ayat 14-nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perjanjian lama rindu keselamatan, perjanjian baru penggenapannya. Inilah fokus kita hari ini. Paham ya? Paham ya? Jadi kita sekarang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Enak kan? Enak kan? Jadi nggak ada lagi kan doa untuk masalah? Ada lagi nggak doa untuk masalah? Nggak ada. Sudah nggak ada. Masalah apa itu sementara kok? Nggak ada masalah sudah. Sekalipun aku harus mati hari ini, itu keuntungan. Dan Tuhan kita, Yesus, jangan khawatir akan hidupmu. Perkara makan, minum, pakaian, nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir lagi. Kita pun juga sama-sama merasakan penderitaan Bapak kita. Kalau nggak mau menderita berarti saudara anak bapaknya menderita, saudara hore-hore. Ada yang seperti itu hari ini? Ada kan? Ada kan? Gereja lain kan seperti itu kan? Ya kan? Yesus disalib biarin supaya aku jadi hore-hore, kan itu janjinya? Tidak. Saya merasakan yang sama. Waktu Yesus disalib, paku menembus saya rasakan. Saya rasakan betul-betul supaya saya bisa mengalahkan kedagingan saya. Ini ajaran Kristen. Ya, perkara berkat, perkara ini cari dengan sekuat tenagamu. Orang dunia bisa, saudara pun juga bisa. Kalau nggak dapat pun juga tidak masalah. Ya, yang penting mati masuk surga. Bukan yang penting bisa makan, tidak. Yang penting mati masuk surga. Itu urusannya kita hari ini ya. Pulihkan kami mata rohani kami, sehingga kami datang kepada Tuhan hanya mencari keselamatan. Rindu bertemu dengan Engkau dan tinggal di surga bersama Engkau selamanya. Karena itu kami sementara semuanya akan berlalu, tetapi kami akan memperoleh janji Tuhan, keselamatan, kekekalan hidup, surga dan bertemu dengan Tuhan. Materaikan firman Tuhan, hari itu kalau mati kami, dan tak kala daging kami mau melihat Tuhan dengan mata lahiriah kami akan lawan itu. Kami akan matikan daging kami dan kami hidupkan roh kami, sehingga Tuhan boleh terlihat lewat kehidupan kami semua. Dan kami boleh menjadi terang, jadi garam, jadi suratan terbuka untuk keselamatan yang sudah kami terima, terpanjang kepada mereka yang ada di sekitar kami, keluarga kami, tetangga dan sebagainya, melihat Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran. Tuhan terus tambahkan kebenaran daripada Engkau, dan Roh Kudus akan terus berbicara dimanapun Tuhan kami tempatkan untuk membawa kembali umat-Mu kepada keselamatan yang terus. Terima kasih. Segala kemuliaan bermasuk kesempatan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin.